Ada kemenangan dramatis di kandang lawan. Ada kebangkitan mental juara. Dan ada seorang manajer interim yang mengubah segalanya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya Manchester United bisa secara luar biasa comeback ngelawan pemuncak klasemen Arsenal. Dan apa artinya semua ini buat masa depan klub. Oke, jadi kita bakal bedah kemenangan ini dari 5 sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita lihat dramanya di lapangan. Terus, kita bedah sentuhan jenius sang manajer. Kita juga bakal bahas dampak pemain baru yang krusial, dengerin pengakuan dari kubu lawan, dan yang paling penting kita akan lihat dilema besar yang sekarang dihadapi klub. Coba deh bayangin situasinya, United datang ke markas Arsenal, tim yang lagi di puncak klasemen, lagi on fire banget. Hampir nggak ada yang jagoin mereka malam itu. Tapi justru di sini, di saat nggak ada yang nyangka, panggung untuk sebuah pertunjukan karakter yang luar biasa itu dimulai. Pertandingan ini benar-benar gila. Awalnya Arsenal unggul duluan lewat Jurrien Timber. Dan rasanya, wah ini bakal jadi malam yang berat buat United. Tapi mereka nolak nyerah. Bryan Mbeumo nyamain kedudukan. Terus Patrick Dorgus secara spektakuler bikin keadaan berbalik. Arsenal ngelawan balik, tapi Matheus Cunha muncul jadi pahlawan di menit-menit akhir. Benar-benar bikin jantung deg-degan. Dan seperti kata Harry Maguire sendiri, kemenangan ini tuh lebih dari sekedar 3 poin. Ini soal mentalitas, ini bukti kalau DNA pejuang setang merah udah kembali lagi, nolak buat kalah bahkan saat semua kelihatan udah nggak mungkin. Nah hasilnya langsung kelihatan, kemenangan krusial ini langsung ngelempar United ke posisi 4 besar, dan yang lebih manis lagi, mereka nyalip rival abadi mereka, Liverpool. Ini jadi hadiah yang ngebuktiin betapa berharganya malam dramatis di London Utara itu. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya ada di satu orang, manajer interim, Michael Carrick. Yuk kita lihat gimana sentuhan magisnya bisa jadi kunci di balik semua kebangkitan ini. Coba lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Dulu, lini tengah United itu sering banget kosong. Gampang dieksploitasi lawan. Carrick dateng dan bam! Disiplin ruangnya jadi solid, dia juga pinter banget ngembaliin pemain ke posisi natural mereka. Hasilnya, taktik yang tadinya kaku sekarang berubah jadi serangan balik pragmatis yang super mematikan. Nah, yang keren dari Carrick itu, dia nggak melakukan revolusi besar-besaran, tapi evolusi yang cerdas. Dia bangun pertahanan yang kokoh, terus ngandelin kecepatan buat ngehukum lawan. Bruno Fernandes dibebasin lagi jadi playmaker sejati. Pemain sayap kayak Dorgu dikasih kebebasan buat nyerang. Intinya, Carrick nyiptain sistem yang bikin para bintangnya bisa bersinar terang. Ngomongin soal pemain yang bersinar, kita harus banget ngebahas rekrutan baru Bryan Mbeumo. Dia ini kayak simbol kalau kebijakan transfer United yang sering dikritik, akhirnya mulai bener nih jalannya. United harus ngeluarin duit yang nggak sedikit loh, 65 juta pound, buat ngambil dia dari Brentford. Tentu saja, ini investasi gede yang datang dengan ekspektasi yang gede juga. Dan Mbeumo, wow, dia langsung ngejawab semua ekspektasi itu. Setelah bertahun-tahun transfer United dikritik melulu, performa Mbeumo ini mulai mengubah ceritanya. Dia jadi bukti nyata kalau rekrutmen dilakuin dengan benar dan cerdas, itu bisa banget ngubah nasib sebuah tim. Kontribusinya itu bukan kaleng-kaleng. Musim lalu dia nyetak 20 gol, sekarang udah ngantongin 8 gol. Dan golnya ke gawang Arsenal itu, wah itu titik balik yang krusial banget. Tapi Mbeumo itu lebih dari sekedar gol. Dia ngebawa keberanian, ketenangan, dan bener-bener udah ngubah wajah lini depan Manchester United. Kemenangan itu rasanya lebih mantap kalau lawan sendiri yang ngakuin kan? Nah, ayo kita dengar apa kata manajer Arsenal, Mikel Arteta, soal kekalahan timnya. Ini sportif banget dari Arteta. Dia nggak nyari-nyari alasan, langsung akuin kalau United emang pantas menang. Ini adalah pengakuan paling tinggi buat kualitas performa pasukan Carrick malam itu. Arteta bahkan nunjuk satu momen kunci. Menurutnya, Arsenal tuh awalnya dominan banget, tapi golnya Mbeumo bener-bener ngubah segalanya. Katanya, gol itu mengubah energi pertandingan. Dia juga muji United karena bisa nyiptain momen penentu di laga sepenting ini. Tapi, di balik semua euforia kemenangan ini, ada satu dilema besar yang muncul. Kesuksesan instan Carrick sebagai manajer interim ini justru nyiptain pertanyaan yang pelik banget soal masa depan jangka panjang klub. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang sekarang pasti lagi bikin pusing manajemen Manchester United. Apakah rentetan hasil bagus ini udah cukup buat ngasih Carrick pekerjaan secara permanen?
Slide ini ngegambarin dilemanya dengan pas banget. Di satu sisi ada godaan buat langsung aja kasih dia kontrak permanen kan? Tapi di sisi lain ada jalan yang lebih bijak. Sabar dulu, tunggu sampai akhir musim buat evaluasi total. Pengalaman dengan Ole Gunnar Solskjaer jadi pengingat pahit tentang bahayanya ngambil keputusan emosional yang cuma didasari euforia sesaat. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan paling penting. Apakah ini beneran awal dari kebangkitan sejati yang udah lama banget ditunggu-tunggu para fans? Atau jangan-jangan ini cuma fajar palsu lagi sebelum balik ke masa-masa inkonsistensi? Cuma waktu yang bisa jawab.